Halo semuanya, di video ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan past paper EJU tahun 2015 untuk second session. Dan masih sama seperti video sebelumnya, yang Koko bahas di sini adalah course 1. Kalau di video sebelumnya Koko udah bahas section pertamanya, sekarang Koko akan lanjutin ke section kedua. Jadi bagi kalian yang belum nonton section pertamanya, bisa lihat video Koko sebelumnya atau klik link yang sudah Koko sediain di description. Dan bagi kalian yang lain yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu supaya kita tetap bisa terus belajar bareng-bareng untuk materi EJU ini. Koko langsung aja, kita akan langsung kerjain atau bahas section kedua. Soalnya bilang, consider the expression in X. Anggap aja atau anggaplah kita punya suatu bentuk dalam X. Bentuknya seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini adalah absolute function atau modulus function. Tujuan dari soal ini adalah kita ingin mencari nilai dari A. Supaya P, expression kita yang tadi, bernilai minimum saat X sama dengan A. Pola pikir atau stepnya dia udah kasih tahu. Pertama, let us note that inequality ini always hold. Kenapa dia bisa always hold? Karena kalian bisa lihat, suku pertama dan keduanya, ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Tapi ruas kiri itu ada kelebihan satu suku, yaitu modulus X minus A. Which is X minus A ini nilainya pasti positif karena ada modulus. Jadi seolah-olah ruas kiri itu ada sesuatu yang positif ya. Tambah sesuatu yang positif, tambah sesuatu yang positif. Sedangkan di ruas kanan hanya ada dua bentuk. Dan bentuknya pun sama seperti ruas kiri. Jadi seolah-olah ini bisa dihilangin. Kalian pasti dapat satu suku kelebihan di ruas kiri. Makanya ruas kiri pasti lebih besar atau at least sama dengan ruas kanan. Kemudian kita akan kita akan mengambil suatu variabel y mewakili x minus 1 plus modulus x minus 2. Jadi ruas kanannya ini kita anggap aja sebagai variabel y. Kemudian we have y equals to piecewise function ada 3 bentuk. Nah, untuk cari nilai y, kita harus tentukan dulu range of x-nya. Range of x ini kita bisa tentukan berdasarkan sifat atau pengertian dari modulus. Jadi kalau Koko kerjain di atas ini, modulus x minus 1, definisinya adalah modulus x minus 1 itu akan tetap bernilai x minus 1 ketika x-nya lebih besar sama dengan 1. Kalian bisa bayangin kalau x-nya besar sama dengan 1, nilainya akan tetap positif. Sehingga modulusnya kita nggak perlukan. Tetapi kalau nilai x-nya kecil dari 1, dia akan bernilai negatif. Dan untuk dipositifkan, karena modulus itu secara harafiah atau secara sederhana, kita bisa anggap pasti positif. Kita harus kasih tanda minus di depannya. Ini ketika x lebih kecil daripada 1. Jadi untuk x kecil 1, karena x minus 1-nya bernilai negatif, supaya dia tetap balik lagi jadi positif, kita kasih negatif di sana. Ini definition dari modulus function. Begitu juga dengan x minus 2. Dengan cara yang sama, x minus 2 by definition itu adalah tetap x minus 2 ketika x-nya lebih besar daripada 2. Dan min x min 2 ketika x-nya kecil sama dengan 2. Nah, kalau kalian teliti di sini, kalian bisa lihat bahwa Koko punya tanda ini seolah-olah berlawanan atau tidak konsisten. Yang atas besar sama dengannya ada di bagian sini. Tapi yang bawah sama dengannya ada di bagian lebih kecil sama dengan. Nah, ini nggak konsisten. Tapi tetap boleh dipakai. Alasan Koko pilih itu kenapa?
kalian lihat dari soal yang dia minta. Soal yang dia minta ini, X less than C, tapi X more than I. Artinya bagian less than nggak boleh ada sama dengan. Makanya di sini Koko tidak ada sama dengan. Ini bagian less than. Bagian more than juga dia pengennya tidak ada sama dengan. Makanya bagian more than-nya Koko hilangin sama dengannya. Bukan dihilangin lenyap, tapi pindahin aja ke bagian bawah. Jadi ini kita boleh bolak-balik, sama dengannya basically boleh dikasih ke atas, boleh juga dikasih ke bawah. Dan itu nggak akan mengubah apapun. Nah, dari definisi yang Koko udah tulis, kita bisa lihat seolah-olah ada 3 buah range. Range yang pertama adalah X lebih kecil daripada 1. Range yang kedua itu di antara 1 sampai 2. Range yang ketiga itu adalah lebih besar daripada 2. Dengan demikian, kalau Koko fokus ke range yang pertama, jadi yang range pertama ini for X less than 1, expression kita akan berubah menjadi, kalian bisa lihat di sini, X minus 1-nya itu adalah minus X minus 1 untuk range itu. Range-nya X kecil 1. Jadi Y kita akan berubah menjadi minus X minus 1. Bagaimana dengan modulus X minus 2? Kalian juga bisa lihat. Untuk X kecil 1, modulus X minus 2, boleh Koko tulis minus X minus 2. Kenapa kayak gitu? Karena X less than 1 ada di dalam rentang ini. Bukan rentang yang atas. Maka untuk modulus X minus 2, untuk range X less than 1, itu adalah minus X minus 2. Jadi kalau Koko lanjutin, plus minus X minus 2. Simplify, kita akan dapat, Koko langsung, minus 2X plus 1 plus 2 plus 3. A, B, C-nya kita tahu. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Tulis dulu di sini supaya nggak lupa. A, B, C. A-nya tadi 2, B-nya 3, C-nya 1. Sekarang lanjut ke interval kedua. Koko coret sedikit ya supaya kalian nggak bingung. Ini kita udah pakai. Atau nggak usah lah, nanti malah bingung kenapa dicoret. Bagi yang nontonnya di skip. Koko nggak jadi coret deh. Kita lanjut aja. Range yang kedua adalah rentang di antara 1 sampai 2. Rentang di antara 1 sampai 2 itu adalah lebih dari 1 tapi lebih kecil daripada 2. Jadi kasus kedua itu adalah for 1 less than or equal to X less than or equals to 2. Y kita berubah jadi apa? Modulus X minus 1 untuk range 1 sampai 2 itu memenuhi persamaan yang atas. Range-nya lebih besar daripada 1. Berarti kita ambil X minus 1. Ditambah bentuk yang kedua, untuk range yang kita tentukan, nilai yang kita ambil adalah daerah X lebih kecil dari 2. Ini masih X-nya kecil 2 ya. Jadi kita ambil min X min 2. Tambah min X min 2. Kalau disederhanain, kalian akan dapat X-nya habis, min 1 plus 2 yaitu 1. Berarti D dan E-nya kita tahu. D-nya 1, E-nya 2. C-nya tetap yang tadi ya. C ini tetap sama seperti atas. Jadi DI-nya adalah 1 dan 2. Yang terakhir adalah rentang X lebih besar daripada 2. For X more than 2. Y kita akan berubah menjadi modulus X minus 1-nya lebih besar daripada 2, artinya lebih besar daripada 1 juga. Nilai yang kita ambil X minus 1. Sedangkan untuk modulus X minus 2, for X more than 2,
kita akan ambil x minus 2 plus x minus 2. Maka y-nya kita akan dapat 2x minus 3. F and G-nya adalah 2 and 3. Nah, y kita berupa piecewise function. Itu piecewise function. Kemudian, when we consider the graph of 1, kalau kita bayangin grafik dari 1 itu ada di sini, we see that the minimum value of y is h, and y takes the value h at every x, satisfying bla bla bla. Sekarang kita harus bayangin grafiknya. Tapi Koko nggak akan gambar grafiknya, cukup coret-coret aja. Jadi nggak perlu gambar grafiknya dengan baik, karena itu akan makan waktu juga. Jadi kalau Koko gambar grafiknya sedikit, asal-asalan aja, nanti Koko akan hapus grafik ini. Kalian bisa lihat, untuk x lebih kecil dari 1, fungsi kita adalah ini. Kalian bisa lihat di sana, gradientnya negatif. Artinya fungsi kita turun. Untuk x kecil 1, garis kita itu adalah linear tapi turun. Koko nggak gambar dengan tepat seperti yang Koko bilang. Anggap 1 di sini. Di sebelah kiri ini, kecil 1 berarti di sebelah sini, grafiknya turun. Koko nggak tahu aslinya gimana. Anggap aja turun, pokoknya kayak gini. Sampai 1. Kemudian, untuk rentang 1 sampai 2, grafiknya adalah y equals to 1. Y equals to 1 itu adalah garis horizontal. Jadi dari 1 sampai 2, garisnya horizontal. Dan ini nilai y-nya 1. Untuk rentang lebih besar dari 2, grafiknya adalah 2x min 3. 2x min 3 itu adalah gradientnya positif. Artinya grafiknya akan naik lagi. Gambar Koko ingat-ingat ya, ini skalanya Koko asal-asalan, koordinatnya juga Koko asal-asalan, kecuali koordinat ini. Ini koordinat yang tepat, karena 1 sudah ada di sana. Nah, dari grafik asal-asalan kita bisa lihat nilai minimum dari y itu adalah 1. Dan y takes the value 1 at every x satisfying I until j. Dari grafik, 1 itu akan terpenuhi untuk nilai x dari 1 sampai 2. Itulah hi sama j kita. Jadi h-nya 1, i-nya 1, j-nya 2. Hij. H-nya tadi 1, I-nya juga 1, J-nya 2. Ini dari grafik, sesuai dengan arahan dia. When we consider the graph. Tentu saja kalian boleh gambar lebih baik ya grafiknya, nggak usah gambar asal-asalan seperti itu. Tapi karena Koko hanya jelasin ide-idenya di sini, jadi Koko gambarnya ya seperti itu aja. Koko nggak gambar bagus-bagus. Next, pertanyaan terakhir. Ini Koko hapus grafiknya. Pertanyaan berikutnya dia bilang, thus, for every A satisfying K less than or equal to A less than or equal to L, the value of P is minimized at X equals to A and its value there is berapa? Kita balik lagi ke soal aslinya. Soal aslinya ada di sini. Kalian bisa lihat expression ini, atau expression paling atas ini juga boleh. X min 1 tambah X min 2, modulus ya, modulus X minus 1 plus modulus X minus 2, itu nilai minimumnya adalah 1. Dan itu terjadi saat X-nya 1 sampai 2. Ketika kita mau cari nilai minimum dari P, saat X sama dengan A, jadi X-nya harus sama dengan A nih. Dia punya A, rentangnya harus berapa? Waktu X sama dengan A, expression yang ketiga ini sebenarnya nggak berpengaruh. Karena ini pasti 0.
Dengan kata lain, kita pengen mencari minimum dari P, di mana P itu merupakan kombinasi dari dua expression yang pertama. Dua expression pertama ini nilai minimumnya adalah antara 1 sampai 2. Seperti jawaban yang tadi. Dengan kata lain, supaya P minimum, E-nya harus antara 1 sampai 2 juga. Karena nanti X equals to A, berarti X-nya antara 1 sampai 2 juga. Jadi K sama L-nya kok udah tahu. KLM, K-nya 1, L-nya 2. Nah, nilai P-nya berapa? Sama aja seperti sebelumnya. Kita dapat nilai minimum saat X sama dengan A. Berarti expression ini hilang. Berarti minimumnya sama aja dengan minimum value dari X minus 1 plus modulus X minus 2. Which is yang kita udah hitung tadi, yaitu 1. Jadi M-nya adalah 1. Nah, ini soal section kedua nomor pertama. Menurut Koko soal ini nggak terlalu susah kalau kalian ngerti bener apa yang kalian kerjain atau konsepnya apa. Karena hitungannya sedikit sekali. Tapi to be honest, konsepnya dalam soal ini. Oke, Koko lanjut ke pertanyaan kedua dari section yang kedua. Section kedua, pertanyaan kedua. Soalnya bilang, let A and B natural number. Jadi A dan B adalah bilangan natural, such that the greatest common divisor of A and B itu adalah 3. Greatest common divisor itu bahasa Indonesianya adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Kemudian, tujuannya adalah we are to find the natural number A and B. Objektif kita mencari nilai A dan B, such that 3A minus 2B equal to L plus 3. L itu apa? L itu adalah least common multiple of A and B. Least common multiple itu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi objektifnya jelas ya. Kita mau cari nilai A dan B supaya persamaan ini terpenuhi. L itu adalah KPK dari A dan B. When we set A equals to 3P and B equals to 3Q, kenapa bisa seperti itu? Karena A dan B, FPB-nya 3. Jadi A itu pasti 3 kali sesuatu. Dan B itu adalah 3 kali sesuatu. A 3 kali sesuatu, B 3 kali sesuatu. The natural number P and Q are mutually prime, and hence L itu adalah N times PQ. Ketika A-nya 3P dan B-nya 3Q, dan P dan Q itu adalah mutually prime, maka L-nya apa? L itu adalah KPK. Jadi kalian punya nilai 3P, 3Q. 3P sama 3Q, seolah-olah kalian mau cari KPK-nya. KPK dari 3P dan 3Q itu apa? Udah pasti dan udah jelas, KPK-nya adalah 3 kali PQ. Mutually prime ya, jadi bilangan P sama Q itu beda maksudnya. Bilangan prima yang berbeda. Otomatis KPK-nya ya, kita akan kaliin semua. Jadi NPQ, N-nya udah pasti 3. Aku tulis di sini aja, N-nya 3. Thus, using P and Q, the equality 1 can be transformed to apa? Gunakan nilai tersebut, kita akan mengubah equality yang pertama. Equality yang pertama, kalau Koko tulis adalah 3A minus 2B sama dengan L tambah 3. Gunakan aja yang kita udah kerjain. 3A, A-nya adalah 3P. 3 kali A dikurang 2B, B-nya 3Q, itu adalah L, L-nya adalah 3PQ tambah 3. Bagi 3 semua supaya angkanya lebih sederhana.
Kemudian semuanya pindahin ke sisi sebelah kanan. Karena kita pengen PQ-nya koefisiennya positif. Jadi kita akan dapat 0 equals to PQ. Terus P duluan minus 3P plus 2Q plus 1. 1 dari sini ya. Dengan demikian, OPQ-nya kita udah tahu. O-nya 3, P-nya 2, Q-nya 1. Jadi OPQ kita dapat. Tadi O-nya berapa? O-nya 3. P-nya 2, Q-nya 1. This can be further transformed to apa? Bentuk ini bisa ditransformasi atau diubah lebih jauh menjadi apa? Lihat di sini ada 2 bracket, berarti kita akan faktorin bentuk tersebut. Tapi faktorinnya nggak benar-benar terfaktor ya, ada sisa suatu konstanta di sebelah kanan. Jadi cukup fokus dengan variabelnya. Koko pindah-pindahin sedikit, Koko boleh tulis PQ minus 3P plus 2Q equals to minus 1. Faktorin sebelah kiri. Yang pasti PQ. Harus terfaktor, kelebihan konstanta nggak apa-apa. Nanti kita pindahin aja ke sebelah kanan. Kalau kalian lihat, P-nya ada min 3 di sini. Berarti P-nya pasti kali min 3. Q-nya ada plus 2. Q-nya kali plus 2. Ini kalau dibuka, kalian akan dapat PQ minus 3P plus 2Q minus 6. Ini yang Koko maksud kelebihan. Kelebihan minus 6 ya kita tambahin aja plus 6. Supaya tidak mengubah soal. Kalau disimplify, kita akan dapat P plus 2, Q minus 3, pindahin ke sebelah kanan, equals to minus 7. Dengan demikian, RST-nya kita tahu. R-nya 2, S-nya 3, T-nya 7. R-nya 2, S-nya 3, T-nya 7. Terakhir, among the pairs of integers P and Q, dari sekian banyak pasangan bilangan bulat P dan Q, which satisfies this equation, the pair such that both A and B are natural number is berapa? Jadi A sama B itu kan tadi harus natural number. Nah, kita punya banyak kemungkinan jawaban di sini. Kalau kalian lihat dari expression terakhir kita. Kita punya 2 bentuk yang kalau dikali harus min 7. Jadi ada banyak kemungkinan. Apa aja? Koko tulis di sini. Misalnya, bisa aja 1 kali min 7. Bisa juga kebalikannya. Min 1 maksud Koko kali 7. Jadi ada, nggak banyak juga ya. Kita cuma punya 2 kemungkinan. 1 sama min 7 atau min 1 dan 7. Kita punya 2 kemungkinan. Nah, dari 2 kemungkinan ini kita akan teliti yang mana yang menghasilkan A dan B bilangan natural. Dan P sama Q-nya juga harus menghasilkan, P dan Q-nya harus integer. Harus bilangan bulat. Kalau Koko coba-cobain, kita coba aja ya kasus pertama supaya nggak terlalu lama mikirnya. Kita anggap aja case pertama itu P plus 2-nya itu adalah 1. Berarti P-nya kita dapat minus 1. Q minus 3 equals to minus 7. Q-nya kita dapat minus 4. Untuk P equals to minus 1 dan Q equals to minus 4, A sama B kita itu bukan bilangan natural. Karena dapatnya negatif nanti. Ingat-ingat, A itu 3P, B itu 3Q. Jadi 3 kali min 1 kalian dapat min 3. 3 kali min 4, Q, kalian dapat min 12. Dan itu bukan bilangan natural. Jadi kasus pertama ini kita akan rejected. Kita abaikan. Ini nggak sesuai dengan yang soalnya minta. Otomatis yang benar pasti di kasus kedua. Di mana P plus 2-nya adalah minus
P plus 2-nya minus 1. Oh, Koko salah ya, benar, ini ada lebih dari 2 kasus. Tunggu sebentar, Koko pindahin sedikit ini ke sini dulu. Makanya tadi agak aneh. Ini ada 2 kasus, satu lagi kebalikannya. Koko lupa consider kebalikannya, yaitu 7 kali min 1, satu lagi min 7 kali 1. Nah, jadi ada 4 kasus. Nah, kasus kedua ini kalau kalian coba ini juga akan di rejected. Kalian bisa bayangin di sana. Kasus kedua itu P plus 2-nya equals to minus 1. Sehingga P-nya kalian dapat minus 3. Kalau P-nya minus 3, E-nya pasti negatif. Dan itu juga nggak boleh. Kok nggak tulis lagi deh ya, supaya nggak terlalu lama. Kalian bisa coba sendiri. Jadi ini akan di-reject. Ini juga di-reject yang kedua. Karena nilainya salah satunya negatif. Kasus ketiganya yang benar. Karena untuk kasus ketiga nanti P-nya positif, Q-nya juga positif. Jadi ini yang di-approve. Pembuktiannya, kita bisa lihat di sini. P plus 2 equals to 7, P equals to 5, positif. A-nya akan natural number. Q minus 3 equals to minus 1, Q-nya kita dapat 2, positif. Dan B-nya akan natural number juga. Jadi ini jawaban kita. P-nya 5, Q-nya 2. Itulah U dan V. U and V-nya adalah 5 dan 2. Dan A sama B-nya kita dapat. A equals to 3P, B equals to 3Q. Dan A equals to 3 times 5, which is 15. B equals to 3 times 2, which is 6. WXY-nya kita dapat 1, 5, 6. Nah, ini penjelasan Koko untuk soal kedua dari section kedua. Sampai di sini video pembahasan Koko. Di video berikutnya, Koko akan lanjutin ke section ketiga dan section keempat. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, kalau ada request past paper atau sampel paper lain yang mau Koko bahas, kalian bisa komen supaya Koko tahu. Dan nanti Koko akan usahain untuk bikin pembahasan tersebut. Sekali lagi, thank you semuanya. Koko harap apa yang Koko bahas di sini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya.